الهجرة رحلة هادينا. Jadi, apa yang menyebabkan sosial media ini menjadi berpengaruh dalam sebuah masyarakat? Pengaruhnya bisa terjadi ke kriminalitas, termasuk juga sex trafficking ya, terus juga terhadap kesehatan mental siswa. Makanya sekarang kenapa terus-menerus ini sosial media? Ternyata faktanya nih Pak, lihat coba CAGR-nya, Compound Annual Growth Rate ya, itu hampir 17,7%. Kalau melihat dari 2025 sekarang sampai 2029, kenapa banyak difasilitasi content creator sama influencer? Karena content creator dan influencer itu adalah karyawan lepasnya media sosial. Ya. Sebagai karyawan harus ikut gak aturan Pak? Kalau nggak ikut dipecat. Nah, gitu. Itu. Yeah. Dan ini yang memang bagaimana dalam global market ini menjadikan sosial media itu sebagai sesuatu yang menggiurkan. Karena tadi profit oriented, money oriented, tujuannya lebih ke uang, gak peduli anak-anak muda itu mengalami brain rot atau tidak. Gak peduli rusak tidak akhlak dari anak-anak muda. Seperti itu. Nah, makanya kita harus paham. Artinya kalau kita jadi content creator, memang fokus kita lebih kepada menggunakan sarana ini. Walaupun kita harus siap di ban, harus siap dengan dipersekusi oleh pemilik media tadi gitu. Oke, lanjutin. Nah, jadi kesimpulannya, jaringan konglomerasi media sangat efektif menjadi alat penjajahan pemikiran ala barat. Lihat, the materialistic world. How much is happiness? Semakin banyak uang menunjukkan semakin bahagia. Ini yang dibangun pemikiran-pemikiran ala barat. Gender equality. Laki-laki harus sama dengan perempuan. Maka banyak perempuan-perempuan yang tidak mau punya anak karena lebih memilih karir. Nah, gitu. Termasuk banyak bapak-bapak yang kehilangan kepemimpinannya. Kenapa? Karena tidak terdidik menjadi survivor. Gitu. Maka kadang saya juga agak sedih lihat anak-anak muda yang laki-laki sekarang itu punya mindset begini. Kalau saya mau punya istri, saya pengen cari istri yang mandiri, bisa bekerja, sehingga sama-sama punya kesetaraan. Nah, jadi tidak berbagi tugas. Ini yang menjadi problem. Bahkan yang menjadi sekarang banyak nih mulai di Indonesia nih, trend of individualistic culture. Mulai anak muda itu ingin menonjolkan keunikannya, betul nggak Pak? Saya tuh punya keunikan apa? Dia akan tonjolkan di media-media itu. Terus dia menganggap bisa melakukan semuanya sendiri. Mereka juga mulai pengen menunjukkan tidak terikat lagi dengan orang tua masing-masing. Saya bisa independence. Gak perlu berhubungan banyak dengan orang tua. Dan akhirnya mereka suka healing. Ya, healing, traveling sendiri. Ingin keluar dari sosial, kita sebut antisosial. Dan inilah bagaimana budaya individualistik sudah mulai terjadi. Bahkan pernikahan aja banyak anak muda yang mengusung konsep child free. Kan lucu, nikah kalau misalnya nggak punya anak kan, kalau bagi yang normal mah aneh. Ngapain nikah kalau nggak punya anak, kalau saja. Nah, ini semuanya adalah bagaimana konglomerasi media. Jadi bukan hanya media sosial. Ini kenapa media sosial sekarang jadi sorotan? Karena media sosial itu adalah sebuah media baru di abad ke-21.
Ya. Tapi ini semua jaringan konglomerasi media. Ada yang pernah lihat Netflix? Oke. Sekarang tuh anak muda udah nggak ke bioskop lagi, tapi lihat Netflix. Itu media juga yang sekarang banyak dibangun, begitu. Ya. Nah, jadi semua media ini menjadi konteks pemikir alat. Nah, makanya dijadikan alat ya sebagai perubahan pemikiran suatu masyarakat.